Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan di ajang Liga 1 BRI, yaitu pertandingan antara Persebaya melawan Persis Solo. Kita lihat dulu performa mereka di pertandingan sebelumnya. Jadi di pertandingan sebelumnya Persebaya itu berhasil menahan imbang Persija Jakarta dengan skor 1-1. Dan cukup dramatis sih kemarin pertandingannya kalau menurut gua kemarin. Kita lihat dulu secara statistik ya. Secara penguasaan bola Persebaya lebih unggul, yaitu sebanyak 55%. Kesempatan menciptakan gol yang mereka sebanyak 9 kali, tapi tembakan ke arah gawangnya mereka hanya 3 kali. Secara total operan mereka melakukan sebanyak 489 kali operan, cukup banyak, dan operannya berhasil sebanyak 434. Secara passing successful kalau menurut gua masih oke. Secara serangan mereka melakukan 84 kali serangan dan serangan berbahaya sebanyak 50 kali. Jadi memang gua ngelihat di pertandingan ini babak pertama tuh Persebaya sedikit agak kesusahan melawan Persija Jakarta ya. Karena secara penguasaan bola juga di babak pertama sebenarnya kalah Persebaya Surabaya, dan bahkan Persija Jakarta berhasil unggul lebih dahulu. Tapi di babak kedua Persebaya Surabaya melakukan sebuah perubahan yang cukup signifikan. Dan Persebaya Surabaya juga mempunyai daya juang yang sangat hebat kalau menurut gua. Jadi mereka tidak berhenti sampai titik darah penghabisannya atau sampai peluit berbunyi. Jadi serangan-serangan mereka lakukan dari kanan maupun dari kiri, tapi mereka masih rata-rata memang crossing-crossing yang mereka andalkan. Dan akhirnya di injury time babak kedua mereka berhasil menciptakan gol, memanfaatkan kelengahan dari pertahanan Persija Jakarta, dan akhirnya Persebaya Surabaya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Yang gue lihat di sini, yang gue highlight adalah memang daya juang dari para pemain Persebaya Surabaya yang tiada henti-hentinya terus berjuang untuk bisa mengejar ketinggalannya mereka. Itu patut diacungi jempol kalau menurut gue, luar biasa. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Persis Solo, mereka harus kalah dari Persib Bandung dengan skor 2-1. Nah, kalau secara statistik, secara penguasaan bola sebenarnya Persis Solo lebih unggul dari Persib Bandung, yaitu sebanyak 63%. Kesempatan menciptakan gol yang mereka tapi memang kalah, yaitu sebanyak 10 kali, dan tembakan ke arah gawangnya mereka sebanyak 7 kali. Dari total operan yang mereka lakukan juga cukup banyak, yaitu sebanyak 417 kali total operan, dan operan yang berhasil di angka 356. Tapi ya lumayan lah secara passing successful kalau menurut gua. Nah, serangan yang mereka lakukan adalah sebanyak 100 kali, dan serangan berbahaya mereka sebanyak 67 kali. Jadi sebenarnya di pertandingan ini Persis Solo awal-awal mampu mengimbangi dari Persib Bandung. Ya, Persib Bandung memang menerapkan lini pertahanan yang cukup kompak. Dia mengandalkan 3 center back, dan biasanya memang yang mengandalkan 3 center back itu cukup kuat dalam hal lini pertahanan. Karena sayapnya mereka melakukan bolak-balik baik ke depan maupun ke belakang ya. Dan jadi akhirnya mereka kadang-kadang ketika bertahan bisa menjadi posisi 5-3-2. Nah, di pertandingan ini sebenarnya Persis Solo berhasil unggul lebih dahulu lawan Persib Bandung, tapi sayangnya padahal golnya bagus banget loh kalau menurut gue, bener-bener kerjasamanya tuh kelihatan banget kerjasama. Dan semenjak dipegang pelatih baru nih Persis Solo nih agak berubah sih kalau menurut gue penampilannya. Jadi secara serangan mereka semakin tajam. Rio Matsumura tuh semakin berperan penting dalam serangan dari Persis Solo, dan sepertinya pemain yang lain pun mulai terangkat, dan sepertinya memberikan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan pertandingan mereka sebelum-sebelumnya kalau menurut gue. Nah, sayangnya memang hilangnya konsentrasi itu menjadi hal yang sangat fatal, karena Persib Bandung yang ketinggalan mau nggak mau mereka mengejar ketinggalan mereka. Dan sayangnya gol yang menyamakan kedudukan adalah hasil kesalahan dari pemain bertahannya Persis Solo, dan mau nggak mau akhirnya mereka harus kebobolan karena memang lini depannya Persib Bandung cukup tajam. Jangan sampai ngelakuin kesalahan di lini pertahanan mereka sendiri, akhirnya mereka sama kedudukannya. Dan akhirnya di menit-menit akhir pun
terjadi kelengahan juga di lini pertahanan dari Persis Solo dengan tidak menjaganya Ezra Walian. Ezra Walian berdiri bebas tanpa ada yang memarking dan dengan leluasa melakukan sundulan ke arah gawang. Bahkan kipernya nggak bergerak sama sekali kalau menunggu. Jadi sepertinya seakan-akan hilang konsentrasinya untuk bertahan, dan itu menjadi salah satu masalah yang ada dihadapi oleh Persis Solo pada saat ini kalau menunggu. Padahal secara penyerangan lini depan mereka sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kalau menurut gua. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persebaya melawan Persis Solo. Persebaya yang mempunyai daya juang yang cukup bagus kalau menurut gua akan mampu menyulitkan lini pertahanannya Persis Solo. Dan lagi-lagi, lini pertahanannya Persis Solo akan diuji mengenai kedisiplinan mereka, mengenai konsentrasinya mereka. Kalau mereka bermain seperti ketika melawan Persib Bandung, mungkin akan bisa dieksploitasi oleh lini serangnya Persebaya Surabaya. Karena kegigihan itu akan bisa meruntuhkan. Bahkan tembok aja, kalau batu ya, kalau diruntuhkan sama air netes itu akan jadi sebuah lubang ya. Sama seperti itu, walaupun lini pertahanannya solid, tapi kalau tidak hilang konsentrasinya, pasti akan suatu saat nanti akan tembus juga oleh Persebaya Surabaya. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan arah dari pertandingan ini kalau menurut gua. Tapi nanti kita lihat seperti apa ya. Kalau seperti itu kemungkinan Persebaya yang bisa memenangkan pertandingannya. Tapi nanti kita lihat seperti apa, karena memang lini serangnya Persis Solo gua akuin memang sekarang juga lebih bagus ya dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ketika mereka bermain bagus dan lini pertahanannya bermain bagus, ya mereka bisa mungkin menyamakan kedudukan ataupun bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi kalau melihat performa di pertandingan mereka sebelumnya, gue memprediksikan bahwa Persebaya yang berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.